Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Samudra. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting dari acara live webinar Reformasi Pendidikan Nasional yang dilaksanakan pada hari Selasa 5 Mei 2020 pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia bagian barat. Baik, langsung saja. Hal yang penting di sini adalah Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Anwar Mukarim. Kebijakan Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada setiap unit pendidikan dalam berinovasi. Jadi, setiap siswa dan guru itu memiliki kebebasan dalam meningkatkan kompetensinya atau kemampuannya dengan inovasinya sendiri dan meningkatkannya dengan mandiri tanpa harus dengan bantuan orang lain. Jadi, mereka bisa menggali kompetensi atau potensi dari diri mereka itu dengan sebesar-besarnya agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dengan secara mandiri. Selanjutnya yang penting itu adalah teknologi untuk akselerasi. Maksudnya adalah teknologi berfungsi sebagai alat untuk mempercepat laju perubahan. Maksudnya di sini kita tidak mungkin atau tidak dapat berinovasi dalam proses pembelajaran tanpa adanya teknologi. Jadi dengan adanya teknologi, kita sebagai peserta didik atau seorang guru bisa melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Misalnya saja kuliah online seperti yang kita laksanakan sekarang. Itu merupakan inovasi dalam proses belajar pembelajaran. Beragamnya pendekatan yang dilakukan menghasilkan beragam pula teknik dan inovasi dalam sekolah-sekolah atau daerah-daerah. Jadi, teknologi sangat diperlukan untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Merdeka Belajar tidak akan bisa berlangsung secara optimal jika tidak ada teknologi. Yang dimaksud teknologi di sini bukan hanya sekedar belajar secara online saja, tapi teknologi sini bermacam-macam. Seperti contohnya saja yaitu TVRI. Dari TVRI juga sekarang bisa dilakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media televisi. Pada saat pandemi COVID-19 ini, teknologi memang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Akan tetapi sangat disayangkan, harusnya dalam keadaan pandemi ini kita bisa tetap melaksanakan belajar dengan maksimal dengan menggunakan teknologi. Akan tetapi itu tidak berjalan dengan semestinya. Mengapa? Karena dari pandemi ini kita bisa melihat ada perbedaan yang sangat signifikan bagi orang-orang yang di tempatnya memiliki teknologi atau akses internet dan sebagainya dengan yang tidak memiliki, di mana di tempatnya memiliki akses internet mereka bisa dengan mudah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran secara online yang dilaksanakan sekarang ini. Sedangkan mereka yang tinggal di tempat-tempat yang terpencil atau belum terdapat akses internet mengalami kesulitan dalam menjalankan proses belajar secara online. Disinilah diperlukannya pergerakan atau kepedulian dari pemerintah, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Sangat diperlukannya gotong royong antar mereka untuk bagaimana caranya meningkatkan alat atau teknologi atau akses
akses internet di berbagai tempat, sehingga jika terjadi hal seperti pandemi COVID-19 ini, belajar atau proses pembelajaran tetap berjalan dengan optimal karena di setiap tempat sudah memiliki yang namanya akses internet dan fasilitas yang memadai. Selanjutnya, poin penting yaitu tentang keberagaman sebagai esensi. Seperti yang kita ketahui di Indonesia atau dimanapun itu, pasti setiap sekolah memiliki kemampuan atau potensi fundamental literasi dan numerasi yang berbeda-beda. Jadi tidak masuk akal jika seandainya semua sekolah yang ada di Indonesia itu ditentukan atau diperuntukkan memiliki standar kompetensi atau standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya saja standarnya harus sesuai dengan kurikulum. Hal itu malah membuat para guru hanya kejar tayang melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan modul, sehingga membuat para siswa itu tidak melakukan sesuatu sesuai dengan minatnya. Karena keberagaman minat dan kemampuan itu mengakibatkan hal kuat bahwa kompetensi atau kemampuan dari mahasiswa atau siswa-siswa peserta didik itu tidak bisa dinilai hanya dari nilai-nilai akademis saja. Mengapa? Karena hal itu tidak masuk akal. Jadi jangan menilai kemampuan mereka hanya dengan dari nilai-nilai akademis saja, tapi bisa juga dilihat dari kemampuan mereka dalam bidang ekstrakurikuler atau yang sebagainya. Poin yang penting adalah tujuan profil pelajar Indonesia. Nah, tujuan profil pelajar Indonesia ini tercantum dalam 6 profil pelajar Pancasila. Nah, apakah kita sudah memilikinya atau belum? Apa-apa saja? Yaitu yang pertama adalah penalaran kritis, yaitu kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Bagaimana kita itu memecahkan masalah atau persoalan yang ada. Yang kedua itu mandiri. Mandiri maksudnya yaitu kita secara independen dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berinovasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi mandiri itu maksudnya kita bisa memecahkan masalah yang ada atau yang terjadi itu dengan diri kita sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kreatif. Maksudnya yaitu kita dapat menciptakan sesuatu hal yang baru. Bukan hanya tentang itu saja, tapi kita bisa menciptakan hal yang belum pernah ada. Itulah yang dimaksud kreatif. Yang selanjutnya yaitu gotong royong. Nah, disinilah soft skill yang diperlukan untuk masa depan. Karena dengan bergotong royong kita dapat berkolaborasi dengan orang lain dalam menyelesaikan masalah. Sehingga di masa depan kita dapat menyelesaikan masalah dengan bergu atau bertim, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita juga bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat, yaitu dengan bergotong royong. Nah, yang kelima yaitu kebinekaan global. Maksudnya yaitu mencintai keberaneka-ragaman, baik itu beraneka ragam agama yang ada di Indonesia, suku, dan yang lain-lainnya. Namun yang dimaksud kebinekaan beragam ini bukan hanya mencakup keberaneka-ragaman yang ada di Indonesia, melainkan yang mendunia. Jadi kita bukan hanya sebagai orang Indonesia saja yang beraneka ragam, melainkan manusia yang beraneka ragam. Jadi kita harus mencintai keberaneka-ragaman tersebut. Nah, selanjutnya itu yang penting itu nomor 6 yaitu berakhlak mulia. Nah, yang disinilah moralitas, spiritualitas, dan etika sangat diperlukan. Karena apa? Karena seorang pelajar itu bukan hanya dinilai dari soft skillnya saja, kemampuan atau kompetensinya saja, melainkan akhlaknya juga sangat diperlukan, akhlak yang mulia, yang etikanya ada, moral, seperti itu.
Nah, semuanya ini merupakan pilar inti dari kurikulum pembelajaran. Selanjutnya, hal yang penting atau poin yang penting adalah pembelajaran darurat. Seperti yang kita rasakan sekarang ini, terjadinya pandemi COVID-19 mengakibatkan proses pembelajaran itu menggunakan proses pembelajaran jarak jauh atau online. Namun hal tersebut pastinya terjadi tidak secara optimal. Mengapa? Karena semua orang tidak memiliki akses untuk melakukannya. Namun dari hal ini kita bisa belajar untuk meningkatkan karakter kita dan meningkatkan pengetahuan serta bisa menciptakan jiwa-jiwa yang kreatif inovatif. Mengapa? Karena dengan keadaan seperti ini kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan cara yang lain yang insya Allah bisa membuat kita juga lebih cerdas. Jadi saat seperti ini semua unit pendidikan keluar dari zona nyamannya, baik itu guru, peserta didik, dan orang tua. Dari sinilah kita semua harus melakukan pendekatan karakter sehingga karakter kita tidak akan melenceng atau tidak menyimpang. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, karena kebenaran itu datangnya hanya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.